GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Aduh. Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi kali ini kita lagi nyantai, kita lagi ngopi nih. Barusan kita juga habis ngeracik kopi dengan peralatan-peralatan dari Elps Active. Dan kali ini karena di petualangan kemarin kita itu dapat salah satu target yang akan kita bahas kali ini. Jadi kita akan membahas secara detail. Kebetulan juga saya di beberapa tempat sempat nemu jenis-jenis belalang yang sebetulnya kemarin kita kaitkan dengan kasus yang sampai membunuh nyawa manusia. Ada beberapa orang, bahkan kemarin update lagi ada nambah lagi orang yang meninggal akibat si belalang satu ini. Namanya sangat seram sekali, bahkan itu adalah belalang setan. Jadi kronologisnya ketika saya baca, karena kemungkinan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur di sebelah sana itu banyak orang-orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi belalang-belalang yang ada di alam. Jadi belalang apa saja yang ditemukan itu dimakan, dimasak gitu teman-teman. Bahkan kan sekarang ada juga yang jualan online tuh belalang-belalang yang emang suka dimakan. Dan memang ketika kita lihat secara fisik itu tuh kayak apa ya, kayak udang dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi sih belum pernah ngerasain gitu teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang udah terbiasa makan belalang yang digoreng seperti itu, gak aneh lah, mungkin hampir sama, bahkan sama rasanya dengan udang. Karena kalau kita lihat itu saking proteinnya tinggi, dia tuh warnanya warna orange teman-teman. Tetapi ada juga yang memang harus diwaspadai dari jenis belalang ini. Bahkan sempat di beberapa tahun ke belakang ketika saya memasuki hutan belantara, di sana itu saya nemu salah satu jenis belalang yang sangat unik gitu. Dia itu coraknya aneh, unik, bagus, tapi ketika dia merasa terancam, dia itu nggak loncat, malah menjatuhkan diri ke bawah tanah gitu. Dan ketika saya ambil, dia itu mengeluarkan cairan dari mulutnya yang cairannya itu sangat-sangat bau. Dan di situ saya belum ngeh bahwa itu adalah salah satu belalang paling berbahaya, yaitu salah satu jenis belalang setan teman-teman. Dan di sini juga saya sudah bawa salah satu, bukan salah satu sih, ada dua jenis bahkan belalang yang sangat jarang kita temukan pada sekitar lokasi di semak-semak seperti ini. Jadi ini ada di tempat-tempat tertentu saja, tidak di tempat-tempat yang biasanya kita temukan. Jadi ini tuh belalangnya sangat unik sekali. Nanti mungkin kita coba perlihatkan di sini untuk belalangnya. Namun sebelum itu,
Saya coba ingin menjelaskan lagi di sini ada kasus juga nih yang kemarin biar teman-teman juga pada tahu bahwa ini tuh bukan berita hoaks, bukan berita bohong, bahwasanya ada orang yang meninggal akibat mengkonsumsi belalang setan ini, teman-teman. Nah, kita coba lihat. Bagi Anda pecinta kuliner ekstrim, hati-hati memilih jenis belalang untuk dikonsumsi. Pasalnya ada jenis belalang yang mengandung racun. 2 orang di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur diduga tewas keracunan usai menyantap belalang yang diburu dari kawasan hutan. Kedua korban tewas adalah Novan Hafid, 25 tahun, dan Samian, 52 tahun. Sebelumnya kedua korban bersama 3 temannya diketahui berburu belalang setan di kawasan hutan, lalu dimasak dan disantap bersama-sama. Namun kedua korban mengalami pusing dan mual sehingga dilarikan ke rumah sakit. Sementara 3 orang rekannya selamat dalam kondisi sehat dan masih dalam pantauan dari puskesmas. Namun dikutip dari cnnindonesia.com, 2022 lalu, tim peneliti Fakultas Biologi UGM mengatakan belalang setan yang memiliki nama latin Aularches miliaris ini memang mempunyai cairan beracun untuk pertahanan diri, namun tidak beracun bagi manusia. Nah, jadi cairan itulah teman-teman yang tadi saya bilang, ketika dia mengeluarkan cairan dari mulutnya, itu aromanya itu sangat bau. Tapi ketika kena kulit itu nggak masalah. Cuma kalau misalnya belalangnya itu dimakan, itu yang jadi masalah. Jadi hati-hati buat teman-teman yang suka mukbang-mukbang serangga, terus belalang dan lain sebagainya. Kita harus berhati-hatilah, selektif dalam mengetahui juga jenis-jenis serangga, khususnya belalang, mana yang berbahaya dan tidak berbahaya. Ciri-cirinya sih sebetulnya lebih gampang kalau menurut saya ya. Yang tadi, kalau belalang yang tidak beracun, dia itu cenderung agresif ketika kita tangkap. Tapi kalau belalang beracun ini, dia itu cenderung pasif. Jadi karena dia sudah merasa punya racun untuk mangsanya, untuk pertahanannya, jadi dia itu cuma menjatuhkan diri ke bawah aja. Sama halnya dengan belalang yang dulu kita pernah temukan di hutan belantara, teman-teman. Jadi kasus ini benar-benar terjadi. Dan bahkan kemarin saya juga lihat lagi ada 1 orang lagi yang bertambah korban jiwanya. Bahkan itu sampai mengeluarkan darah dari hidung, dari mulut dan lain sebagainya setelah mengkonsumsi si belalang setan ini. Dan walaupun kita lihat di dalam video, belalangnya itu nggak punya, hampir setengah jadi gitu. Jadi biasanya kan belalang itu punya sayap gitu normal. Nah kalau itu belalangnya itu kayak cuman setengah aja bagian sayapnya. Makanya dia ketika kita tangkap itu nggak agresif, cuma menjatuhkan diri ke bawah aja. Dan itu sebetulnya adalah pertahanan untuk menghindari dari para predatornya, terutama predator belalang itu kan ada burung, terus ada juga mantis dan serangga-serangga lainnya. Jadi di daerah saya pribadi pun sebetulnya ada untuk jenis belalang tersebut, cuman memang kemungkinan orang-orang itu belum pada tahu, dan nggak ada juga sih kalau di daerah saya tradisi atau kebiasaan makan belalang kayak di orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain. Ada Jawa Barat juga ada sebetulnya, cuman mungkin bisa dihitung jari lah karena itu belalangnya juga beda. Gitu, yang biasa dikonsumsi itu belalang-belalang yang bentuknya tuh gede, terus ada warna dan coraknya juga beda-beda gitu. Yang saya ketahui sih, karena kan saya juga ngelihat nih teman-teman yang suka makan kuliner ekstrim, itu tuh belalang-belangnya memang jenis belalang yang bisa dimakan gitu. Nah sekarang saya coba akan perlihatkan salah satu belalang yang di daerah saya ternyata ada juga untuk belalang yang sangat berbahaya, terutama ketika dikonsumsi. Teman-teman, jadi pas kita tangkap kemarin, belalangnya itu tidak terlalu besar, bahkan hampir sama dengan video yang tadi. Dia itu cenderung pendek dan memiliki warna yang sangat-sangat unik. Warnanya merah, kombinasi hitam, dan kombinasi warna putih kayak gini. Nah kalau kemarin sih pas dia mengeluarkan cairan, itu cairannya bau teman-teman. Tapi karena mungkin sekarang cairannya udah habis tuh, jadi dia nggak ngeluarin cairan. Nah ini adalah salah satu belalang yang terdapat di daerah saya, tetapi tidak di semua lokasi-lokasi yang biasanya orang datangin gitu. Ini cuma ada di hutan, kemarin itu di hutan aren, yang dominannya itu pohon-pohon aren. Jadi kan di sana posisinya gelap gitu. Nah kalau si belalang yang umumnya
dia kan biasanya ada di tempat-tempat terang gitu, makan daun-daun hijau. Kalau ini kita temukan itu kemarin ada di tempat yang sangat gelap. Nih, ini juga dia udah mengeluarkan cairan di bagian mulutnya sedikit. Nih, lihat. Nah, ini cairannya teman-teman. Oke, dan sekarang kita cobakan. Jadi baunya ini sebetulnya tergantung daun yang dimakan oleh si belalang ini. Begitu teman-teman. Kalau belalang-belalang yang biasanya kan kalau misalnya ngeluarin, memang semuanya belalang juga mengeluarkan cairan kayak gini dari mulut, cuman nggak mengeluarkan aroma yang begitu bau. Nah, ini ada satu lagi teman-teman. Bentuknya bahkan hampir sama dengan yang tadi kita lihat di video. Nih. Oh iya bener, ini lebih mirip sih. Bahkan mungkin kayaknya ini nih. Tuh lihat, yang tadi saya bilang. Dia cenderung tidak memiliki sayap di bagian belakangnya. Padahal ini ukurannya udah mentok, teman-teman. Tuh. Nih, ciri-cirinya kayak gini. Dan pendek. Kalau ini sih lebih coraknya itu hitam. Ada strip oranye. Terus garis-garis putih. Nih, seperti ini. Dan ini juga saya buat nangkep si belalang ini tuh susah payah teman-teman, karena posisinya dia ini kecil, terus ada di semak belukar juga yang memang kalau mata kita nggak jeli susah buat ngelihat si belalang ini. Tuh. Jadi inti dari video ini adalah buat teman-teman, kalian harus lebih tahu mana belalang yang berbahaya dan tidak berbahaya. Ciri-cirinya yang tadi aja. Jadi kalau belalang yang tidak berbahaya itu dia cenderung agresif, mau ditangkap juga pasti kabur. Tapi kalau belalang yang berbahaya, dia cenderung pasif, cuma menjatuhkan diri dari pohon atau dari daun karena dia sudah punya pertahanan ataupun racun, dan itu tidak untuk dikonsumsi. Dan sumber ini bukan dari saya, barusan juga teman-teman ngedenger langsung itu dari CNN. Jadi beberapa kemarin juga sebetulnya ini adalah permintaan juga sih dari beberapa komentar di beranda, terus ada juga yang masuk di DM Instagram yang minta dibahasnya terkait si belalang setan ini. Karena kebiasaan masyarakat, apalagi di perkampungan, mereka itu cenderung mengkonsumsi hewan-hewan yang biasa mereka makan gitu, yang ada di sekitar mereka, termasuk belalang, terus ulat sagu dan lain sebagainya. Itu kan memang jenis-jenis serangga yang memang bisa dikonsumsi juga, tapi tidak semua bisa dikonsumsi. Salah satunya adalah si belalang setan ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Ini hanya meneruskan saja karena kemarin kebetulan pas saya masuk ke hutan, kebetulan target kita dapat nih si belalang kecil ini, si belalang setan ini. Ya udah, kita langsung bahas dan kita kaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.